Ketika ada orang, lembaga, institusi atau masyarakat yang merasa dirugikan dengan berita, mereka menyampaikan hak jawab. Kalau kemudian itu tidak selesai, maka dia mengadu kepada Dewan Pers. Orang, lembaga, institusi atau masyarakat yang merasa dirugikan dengan berita yang kita buat, maka seyogianya medianya kalau memang berasa setelah membuat berita ada salah, maka kita boleh melakukan koreksi. Tetapi kalau juga PD, oh enggak, berita yang saya buat sudah betul, tapi masyarakat, lembaga, institusi keberatan, mereka menyampaikan hak jawab. Nah, persoalannya tadi disampaikan Pak Yadi, kalau kemudian itu tidak selesai, maka dia mengadu kepada Dewan Pers gitu kan, karena undang-undang memberikan mandat gitu kan, maka diselesaikan di situ. Sanksinya, karena ini adalah persoalan berita, maka etik sanksinya ya, membuat hak jawab dan lain. Tetapi ketika tidak selesai, tidak sepakat, maka muncullah tadi PPR. Jadi PPR itu adalah pada tahapan ketika tidak selesai. Ketika PPR juga sudah diberikan, kemudian si medianya tidak mau melaksanakan, ada konsekuensi denda. Itu ada di bunyi undang-undang. Jadi itu dulu selesai. Pertanyaan Mas Atang tadi menarik, Pak. Kalau begitu terus gampang, Pak. Buat salah lagi aja orang etik doang, buat salah lagi aja etik doang, kan selesai urusannya. Diingat Mas, bahwa ketika melakukan hal yang sama kurun waktu 3 kali, maka itu mengindikasikan ada potensi larinya tidak diselesaikan lagi di Dewan Pers. Itu pertama. Yang kedua, kita juga kemarin sudah bicara bahwa akan membuat report juga nih, maksudnya gini, mohon maaf nih, media A, B, C dalam 1 tahun itu si A 50 kali, 30 kali, 20 kali medianya. Ini juga menjadi penting supaya publik tahu. Harapannya kenapa? Berhati-hatilah kepada kita untuk membuat sebuah berita sepanjang patuh dan taat dengan kode etik jurnalistik, tentunya kan clear. Tetapi ketika tidak, mohon maaf, yang dirugikan bukan hanya masyarakat dengan hasil berita kita yang buat tidak benar dan tidak baik, tetapi saya jamin juga medianya juga sangat dirugikan. Karena kenapa? Kepercayaan publik terhadap media yang bersangkutan, media tentunya juga tidak percaya. Ujung-ujungnya ya ditinggalin berita di media tersebut. Sanksi etik itu sanksi yang paling tinggi loh. Orang tidak dihukum dalam ruangan yang dibatasi ya, penjara dan lain, tapi sanksi etik itu sanksi sosial yang semua orang bisa melakukan secara diam-diam, tidak menggunakan itu sebagai rujukan. Itu luar biasa. Dan untuk perusahaan kalau sudah diberi sanksi etik itu sebetulnya hal yang sangat dihindari ya. Jangan sampai diberi sanksi etik karena perusahaan ya, dia menjadi perusahaan yang minor, nggak dipercaya begitu. Itu aja. Makasih banyak. Terima kasih. Orang tidak dihukum dalam ruangan yang dibatasi ya, penjara dan lain, tapi sanksi etik itu sanksi sosial yang semua orang bisa melakukan secara diam-diam, tidak menggunakan itu sebagai rujukan. Itu luar biasa.